Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini akan segera dimulai. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria berusia 60 tahun bernama Pak Arif. Meski sudah tidak muda lagi, semangatnya untuk berjualan tidak pernah padam. Bersama istrinya yang setia, ia membuka sebuah warung sederhana yang menjual iga asap, makanan khas yang ia racik dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Warung itu dulunya sangat ramai. Orang-orang dari desa tetangga rela datang jauh-jauh, hanya untuk menikmati iga asap buatan Pak Arif, yang terkenal empuk, gurih, dan memiliki aroma khas dari asap kayu rambutan. Suasana warung sederhana itu selalu hangat, penuh canda tawa pelanggan yang makan dengan lahap. Namun kebahagiaan itu mulai pudar ketika muncul pesaing baru bernama Pak Raffi. Usianya lebih muda, badannya gagah, dan gaya bicaranya meyakinkan. Ia membuka warung tepat di seberang jalan dengan menu yang sama, iga asap. Bedanya, warung Pak Raffi terlihat lebih modern. Bangkunya baru, lampu-lampunya terang, dan ada spanduk besar bergambar iga dengan asap mengepul, yang membuat orang langsung lapar hanya dengan melihatnya. Hari demi hari, pelanggan Pak Arif mulai berkurang. Orang-orang penasaran mencoba warung baru itu, dan banyak yang akhirnya beralih. Dari pagi sampai malam warung Pak Raffi selalu penuh. Sementara warung Pak Arif makin sepi, hanya beberapa pelanggan lama yang sesekali datang. Itu pun semakin jarang. Pak Arif sering duduk di pojok warungnya, menatap kosong ke arah warung Pak Raffi yang ramai. Dari balik kepulan asap panggangan, ia melihat antrean panjang pelanggan yang tertawa-tawa sambil menunggu giliran. Dadanya terasa sesak, pikirannya penuh dengan rasa iri dan marah. Kenapa bisa begini? Gumamnya pelan, sementara tangannya gemetar memegang rokok yang hampir habis. Padahal resep ini warisan keluarga. Kenapa mereka lebih memilih makan di sana? Istrinya, seorang perempuan sederhana dengan wajah teduh, berusaha menenangkannya. Sudahlah, Pak. Rezeki itu sudah diatur. Kalau kita sabar, nanti pelanggan datang lagi. Tapi kata-kata itu tidak membuat hati Pak Arif lega. Baginya, warung iga asap bukan hanya soal dagang. Itu adalah harga diri. Ia merasa kalah, dipermalukan. Seolah semua kerja kerasnya selama puluhan tahun sirna begitu saja, hanya karena orang baru dengan modal lebih banyak. Malam-malamnya semakin berat. Setelah menutup warung yang sepi, Pak Arif sering duduk sendirian di teras rumah, menatap bulan yang tertutup awan. Pikiran buruk mulai muncul. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa usahanya kalah bersaing. Di kepalanya hanya ada satu tekad, warung ini harus kembali berjaya, apapun caranya. Malam itu udara begitu pengap. Pak Arif duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya. Rokok kretek di tangannya hanya tinggal setengah, tapi pikirannya tidak kunjung tenang. Matanya terus melirik ke seberang jalan, ke arah warung Pak Raffi yang masih ramai meski waktu sudah larut. Lampu terang dari warung itu seolah-olah mengejeknya, sementara warungnya sendiri sudah gelap dan sepi. Kenapa harus begini? Gumam Pak Arif lirih. Dadanya sesak seakan ada bara api yang membakar dalam hatinya. Di dalam rumah, istrinya sedang menidurkan anak bungsu mereka yang baru berusia 1 tahun. Anak sulungnya yang berumur 7 tahun sudah terlelap sejak lama. Rumah mereka sederhana, tapi kini terasa suram karena beban pikiran Pak Arif yang kian berat. Saat tengah malam semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari jalanan sepi. Pak Arif menoleh. Dari kegelapan muncul seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya tirus, matanya tajam menyala dalam temaram lampu minyak di teras rumah. Senyumnya tipis namun membuat bulu kuduk berdiri. Masih terjaga Pak Arif. Suara lelaki itu berat dan serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Pak Arif mengernyit. "Sampeyan siapa? Kok tiba-tiba nongol di sini?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah pelan duduk di kursi di samping Pak Arif, lalu menyalakan rokok linting. Asap hitam pekat keluar dari mulutnya, lebih gelap dari asap biasa, dan anehnya tidak tertiup angin malam. "Aku cuman orang yang paham tentang orang-orang yang putus asa, tentang orang-orang yang ingin kembali berjaya, apapun caranya.
katanya sambil menatap lurus ke arah warung Pak Raffi yang masih ramai. Pak Arif terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di hatinya. Apa maksudmu? Tanyanya suara gemetar. Lelaki itu tersenyum tipis. Aku tahu isi kepalamu, Pak Arif. Kau ingin warungmu kembali ramai. Ingin semua orang melupakan Pak Raffi. Dan kembali mengagumi iga asap buatanmu. Benar begitu? Pak Arif tercekat. Bagaimana lelaki asing ini bisa tahu? Jun mencoba menyangkal tapi lidahnya keluh. Ada cara cepat untuk mengalahkan pesaingmu, lanjut lelaki itu. Bukan dengan modal besar, bukan dengan promosi, bukan dengan resep baru, tapi dengan pesugihan. Jalan pintas yang akan membuat warungmu tak pernah sepi lagi. Setiap orang yang lewat akan mencium aroma iga asapmu. Dan mereka tak akan bisa menahan diri untuk membeli. Jantung Pak Arif berdetak kencang. Kata itu, pesugihan menggema di telinganya. Selama ini ia hanya mendengar cerita orang. Ada pedagang kaya mendadak, ada warung yang selalu ramai meski makanannya biasa saja. Ada orang miskin yang tiba-tiba punya rumah megah. Semuanya dikaitkan dengan pesugihan. Tapi ia tidak pernah menyangka akan mendengar tawaran itu secara langsung. Pesugihan, itu artinya tumbal kan? Suara Pak Arif nyaris berbisik. Lelaki itu mengangguk pelan. Benar, setiap kekayaan butuh pengorbanan. Semakin besar rezeki yang kau inginkan, semakin besar pula tumbal yang harus kau serahkan. Tapi jangan khawatir, aku bisa membimbingmu. Kau hanya perlu menuruti syaratnya. Pak Arif menelan ludah, tangannya gemetar. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain, bayangan warungnya kembali penuh, uang mengalir deras. Dan rasa puas mengalahkan Pak Raffi membuat hatinya bergetar. Lelaki itu berdiri, lalu mendekat. Suaranya kini lebih pelan, seperti bisikan yang menembus telinga Pak Arif. Pikirkan baik-baik, Pak Arif. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Kau bisa jadi raja iga asap di kampung ini. Tapi ingat, pintu yang kau buka tidak bisa kau tutup lagi. Asap rokok lelaki itu semakin tebal, menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, ia menghilang begitu saja, seolah larut dalam gelapnya malam. Pak Arif terperangah, jantungnya berdegup tak karuan. Dia tahu apakah lelaki itu nyata atau hanya ilusi. Tapi bisikan tadi terpatri kuat di kepalanya. Pesugihan. Malam itu untuk pertama kalinya, Pak Arif benar-benar mempertimbangkan jalan pintas yang kelak akan menjerumuskan keluarganya ke dalam kengerian yang tak terbayangkan. Sejak malam pertemuannya dengan lelaki misterius itu, hati Pak Arif tidak pernah tenang. Bisikan tentang pesugihan terus berputar-putar di kepalanya. Ia sering duduk termenung di teras rumah, menatap kosong. Sementara istrinya heran melihat perubahan sikapnya yang makin murung. Hari demi hari, warungnya semakin sepi. Bahkan pelanggan setia yang dulu sering mampir kini lebih memilih warung Pak Raffi. Rasanya seperti tertikam. Setiap kali melihat orang-orang menyeberang, jalan hanya untuk masuk ke warung. Pesaingnya, Pak Arif merasa waktunya semakin sempit. Hingga pada suatu malam, lelaki berpakaian hitam itu datang lagi. Kali ini ia muncul di dapur warung, di tengah gelapnya malam. Bau asap yang menyengat membuat Pak Arif terbangun. Kau sudah memutuskan? Suara serak itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Arif terdiam, lalu dengan berat hati mengangguk. Aku mau. Aku ingin warungku ramai lagi. Aku ingin kalahkan Raffi. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain hitam berisi benda-benda aneh. Dupa, kembang 7 rupa, dan sebuah pisau kecil yang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Bagus, katanya. Tapi ingat, pesugihan ini butuh tumbal darah keluarga dekat. Kau harus rela. Kalau tidak, semua akan sia-sia. Pak Arif tercekat. Ia sudah menduga, tapi mendengar kata-kata itu membuatnya semakin ngeri. Siapa yang harus jadi tumbal? Tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu menatapnya tajam. Yang paling pertama, orang tuamu. Darah mereka akan membuka jalan. Setelah itu jalan rezekimu akan terbuka lebar. Pak Arif terpaku. Dia masih punya ayah dan ibu yang sudah renta, tinggal di rumah tua di ujung desa. Keduanya sangat menyayanginya. Bahkan dulu merekalah yang mengajarkan resep iga asap warisan keluarga. Bayangan wajah orang tuanya muncul jelas di benaknya. Penuh kasih sayang, penuh doa, dadanya terasa sesak. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya hampir putus asa, lelaki itu menggeleng. Tidak ada. Kalau kau mundur sekarang, jangan harap warungmu akan selamat. Kau akan kalah. Kau akan hancur.
Pak Arif menggenggam kepalanya berkeringat dingin. Hatinya berteriak menolak, tapi ambisi dalam dirinya terlalu kuat. Akhirnya, dengan air mata menetes, ia mengangguk pelan. Malam berikutnya, Pak Arif berjalan ke rumah orang tuanya. Langkahnya berat, tubuhnya gemetar, tapi bisikan lelaki hitam itu terus terdengar di telinganya. Ingat, tanpa tumbal kau bukan siapa-siapa. Dengan tumbal kau jadi raja. Sesampainya di rumah tua itu, ia melihat kedua orang tuanya sudah tidur pulas di dipan kayu. Wajah mereka tenang damai. Pak Arif berdiri di ambang pintu kamar dengan pisau kecil di tangannya. Keringat bercucuran deras. Tangannya bergetar hebat, tapi suara di kepalanya semakin keras, mendorongnya. Dengan lirih ia berbisik, "Maaf Pak, Bu, demi masa depan keluargaku." Dan malam itu darah pun tumpah. Tangisan terakhir kedua orang tuanya hanya terdengar sekejap, lalu hilang ditelan sunyi. Esok paginya kabar duka menyebar cepat. Orang tua Pak Arif meninggal mendadak saat tidur. Tak ada yang curiga. Semua menganggap kematian itu wajar, karena usia mereka sudah tua. Namun di sisi lain, sesuatu yang aneh terjadi di warung Pak Arif. Sejak hari itu, aroma iga asapnya berubah semakin harum. Dagingnya lebih empuk dari biasanya, dan rasanya membuat siapa saja ketagihan. Orang-orang mulai kembali datang, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Pak Arif menatap warungnya yang kembali penuh dengan mata berkaca-kaca. Dari luar, ia terlihat seperti orang yang bersyukur karena dagangannya laris. Tapi di dalam hatinya ia tahu, dia telah menggadaikan kasih sayang orang tuanya demi keserakahan. Dan sejak saat itu, tidur Pak Arif tak pernah nyenyak lagi. Setiap malam ia bermimpi melihat kedua orang tuanya berdiri di ujung ranjang. Tubuh mereka berlumuran darah, wajah pucat menatapnya penuh kecewa. Dari mulut mereka keluar asap hitam yang membungkus tubuh Pak Arif, hingga ia terbangun dengan teriakan ketakutan. Sejak kepergian orang tuanya, warung iga asap Pak Arif berubah drastis. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya dari desa sekitar, tetapi juga dari kota yang jauh. Aroma asap dari warungnya seakan punya daya tarik gaib, menusuk hidung siapapun yang lewat dan membuat mereka ingin segera mampir. Hari-hari yang dulu sepi kini berganti dengan antrean panjang. Warung kecil yang biasanya hanya terisi beberapa kursi, kini selalu penuh. Orang rela berdiri lama-lama hanya untuk menunggu seporsi iga asap buatan Pak Arif. Bahkan banyak pelanggan berkata, iga asap Pak Arif rasanya tidak ada tandingannya. Empuk, gurih, dan bikin ketagihan. Pak Arif mulai tersenyum lagi. Ia duduk di kursi warungnya, menghitung uang yang menumpuk di kotak kayu. Wajahnya tampak puas. Akhirnya, kembali seperti dulu, gumamnya dalam hati. Sesekali ia melirik ke arah warung Pak Raffi di seberang jalan. Warung itu kini mulai sepi, kursinya banyak kosong, dan wajah Pak Raffi sering terlihat murung. Rasa bangga sekaligus puas itu membuat dada Pak Arif membuncah. Dewi merasa telah memenangkan persaingan, namun di balik senyumnya, ada beban berat yang tidak bisa ia hapus. Wajah kedua orang tuanya yang meninggal dengan cara tragis karena perbuatannya sendiri. Malam-malam Pak Arif tidak lagi seperti dulu. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk datang. Dia sering melihat bayangan orang tuanya duduk di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong. Suara tangisan lirih kadang terdengar di telinganya, meski ia terbangun dan mendapati rumahnya hening. Pernah suatu malam, saat ia hendak mematikan lampu di warung, tiba-tiba asap tebal mengepul dari tungku meski bara api sudah padam sejak lama. Tundit sedisa asap itu ia mendengar suara berbisik, "Arif, Arif." Suaranya mirip dengan suara ibunya. Pak Arif panik, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Ia buru-buru menutup pintu warung dan lari masuk ke rumah. Istrinya yang melihat kelakuannya heran, tapi tidak berani banyak bertanya. Sang istri sebenarnya mulai curiga. Ia merasakan perubahan aneh pada suaminya. Pak Arif sering melamun, mudah marah, dan sering terbangun di tengah malam dengan teriakan keras. Anak sulung mereka pun kadang bertanya polos, "Bapak, kenapa sering nangis malam-malam?" Pak Arif hanya menjawab singkat, "Bapak capek." Istrinya mencoba menenangkan, berkata bahwa semua keberhasilan ini adalah berkah dari Tuhan. Tapi dalam hati, Pak Arif tahu bahwa ini bukan berkah. Ini adalah hasil dari pengorbanan
yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Namun anehnya, semakin kuat rasa bersalah itu menghantuinya, semakin besar pula keserakahan yang tumbuh di hatinya. Ia merasa harus mempertahankan apa yang sudah ia dapatkan. Ia tidak mau warungnya kembali sepi. Ia tidak mau lagi melihat Pak Raffi tersenyum puas suatu hari nanti. Setiap kali menghitung uang yang semakin banyak, bisikan lelaki hitam itu terngiang kembali di telinganya. Jalan yang sudah dibuka tidak bisa ditutup lagi. Kau harus terus melangkah. Kalau berhenti, semuanya akan hilang. Pak Arif mulai paham bahwa tumbal pertama hanyalah permulaan. Ia merasakan ada bayangan lebih gelap yang sedang menunggu di depan. Dan benar saja, malam berikutnya, lelaki berpakaian hitam itu datang lagi. Pria berdiri di sudut warung, dikelilingi asap tebal. Senyumnya dingin, matanya menyala. Bagus Pak Arif, katanya pelan. Warungmu sudah ramai seperti yang kau inginkan. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Agar rezekimu tidak putus, kau harus siap memberikan tumbal berikutnya. Dada Pak Arif berdegup keras. Ia tahu, jalan yang ia pilih semakin dalam, semakin gelap, dan semakin penuh darah. Malam itu, angin berhembus dingin, membawa aroma asap yang menusuk hidung. Pak Arif duduk di dapur warung, menatap kosong pada tungku yang sudah padam. Sejak lelaki berpakaian hitam itu kembali datang, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata terakhir yang terdengar di telinganya terus menghantui. Tumbal berikutnya harus dari darah yang lebih muda. Kalau tidak, semua yang kau dapat akan hilang. Pak Arif gelisah, rokok di tangannya habis begitu saja tanpa ia sadari. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat anak bungsunya yang baru berusia 1 tahun sedang tertidur di pelukan sang istri. Bayi itu tampak tenang. Wajah polosnya membuat hati Pak Arif terasa ditikam ribuan jarum. Namun bayangan warung penuh pelanggan, uang yang terus mengalir, dan tatapan muram Pak Raffi di seberang jalan menutup rasa kasih yang seharusnya ia miliki sebagai seorang ayah. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Istrinya sempat berkata bahwa semalam ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada asap hitam masuk ke kamar. Lalu seorang bayi menangis keras, tetapi suaranya bukan milik anak mereka, melainkan suara asing, berat, dan menyeramkan. Pak, saya takut. Ini pertanda buruk, ucap istrinya sambil menatap Pak Arif dengan wajah cemas. Pak Arif hanya diam. Kiri tidak berani menjawab. Kiri tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat dari apa yang akan terjadi. Malam berikutnya, lelaki hitam itu benar-benar datang lagi. Kali ini hanya segera berbicara. Ia membawa sebuah kendi tanah liat berwarna gelap. Di atasnya terdapat ukiran aneh menyerupai wajah manusia yang sedang menjerit. Pak Arif, ucapnya pelan, waktumu sudah dekat. Agar warungmu tetap ramai, tumbal kedua harus segera dipersembahkan. Darah bayi itu akan membuat usahamu tak terkalahkan. Pak Arif merasakan tubuhnya gemetar. Bayi? Itu anakku sendiri. Suaranya pecah, lelaki hitam itu tersenyum tipis. Benar. Justru karena dia darah dagingmu, pengorbanannya akan memperkuat ikatan perjanjian ini. Kau ingin mempertahankan kejayaanmu, bukan? Pak Arif menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh, tapi ambisinya lebih besar dari tangisannya. Ia tahu sekali ia menolak, semua yang sudah ia korbankan akan sia-sia. Tengah malam itu, Pak Arif melangkah ke kamar. Sang istri sudah tertidur lelap, begitu juga anak sulungnya. Bayi kecil itu terbaring di samping ibunya. Napasnya teratur, wajahnya damai. Pak Arif berdiri di sisi ranjang, tangannya gemetar memegang bantal. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin bercucuran. Sesaat ia ragu, tapi bayangan warungnya kembali sepi membuat hatinya membatu. Maafkan aku, nah, bisiknya lirih. Ia menekan bantal itu ke wajah bayi mungilnya. Bayi itu menendang-nendang lemah, tangannya meronta. Tangisan kecilnya terdengar sayup, sebelum akhirnya terhenti. Pak Arif menjauh, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Lelaki hitam itu muncul di sudut kamar, mengambil kendi tanah liat, dan menampung asap hitam yang keluar dari tubuh si bayi. Senyumnya dingin, matanya menyala. Bagus Pak Arif, kau sudah melangkah lebih jauh. Warungmu akan semakin ramai. Lalu ia menghilang, menyisakan hawa dingin dan rasa bersalah yang menusuk hati. Keesokan harinya, sang istri menjerit histeris saat menemukan bayi mereka tak bernyawa. Orang-orang kampung datang merasa iba.
Mereka menganggap bayi itu meninggal karena sakit mendadak. Tak ada yang mencurigai apapun. Pak Arif hanya duduk di sudut rumah, wajahnya kaku, matanya kosong. Tangisan istrinya terus terdengar, menusuk telinganya. Tapi ia tak bisa berkata-kata. Namun benar saja, sejak hari itu warungnya semakin ramai. Pelanggan bukan hanya berlipat ganda, tapi juga terlihat ketagihan. Ada yang sampai datang 2 kali sehari. Uang mengalir deras, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Pak Arif kembali melihat warung Pak Raffi semakin sepi, dan senyuman puas muncul di wajahnya. Tapi di balik senyuman itu, hatinya dipenuhi rasa ngeri. Malam-malamnya kembali dipenuhi teror. Tangisan bayi sering terdengar dari dapur, meski rumahnya sepi. Bau anyir bercampur asap menyesakkan dada. Kadang ia melihat bayangan kecil berlari di sudut rumah, lalu lenyap dalam hitungan detik. Istrinya semakin curiga. Kyuni mulai bertanya-tanya, kenapa setelah kematian bayi mereka, warung bisa seramai itu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Pak Arif semakin tertekan. Sejak kepergian bayi mungilnya, rumah Pak Arif tidak pernah sama lagi. Istrinya masih sering menangis diam-diam, menatap kosong ke arah ranjang kosong di kamar mereka. Anak sulung yang berusia 7 tahun mulai terlihat murung, sering bertanya dengan polos, "Bapak, adik kemana? Kok nggak pernah pulang lagi?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dada Pak Arif. Tapi ia hanya menjawab singkat, "Adikmu sudah di surga, anak." Di depan orang-orang, kehidupan keluarga Pak Arif terlihat baik-baik saja. Warung iga asapnya semakin ramai. Antrian tak pernah surut. Suning hasil dagangan menumpuk, dan banyak tetangga mulai iri melihat keberhasilan mereka. Namun di balik semua itu, malam-malam Pak Arif dipenuhi ketakutan. Suatu malam, saat warung sudah tutup, Pak Arif duduk di dapur untuk membersihkan tungku. Bara sudah padam, tapi tiba-tiba asap hitam pekat keluar sendiri dari celah-celah kayu yang gosong. Asap itu berputar-putar di udara, lalu membentuk bayangan seorang bayi yang menangis nyaring. Tangisan itu tidak seperti tangisan bayi biasa. Suaranya serak, panjang, seolah berasal dari dalam perut bumi. Pak Arif terlonjak, tubuhnya gemetar. "Cukup, berhenti!" teriaknya sambil menutup telinga. Tapi tangisan itu semakin keras, hingga membuat piring-piring di rak bergetar. Wajah bayi itu perlahan berubah pucat, matanya hitam legam, mulutnya melebar hingga ke pipi. Asap hitam lalu mengepul menutupi ruangan dan membuat Pak Arif hampir pingsan. Saat ia terhuyung mundur, tiba-tiba suara pintu kamar terbuka. Sang istri muncul dengan wajah pucat. "Pak, suara apa itu? Saya dengar ada tangisan bayi di dapur." Pak Arif panik. "Enggak ada. Kau salah dengar. Cepat kembali ke kamar." Istrinya menatapnya dengan curiga. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Beberapa hari berikutnya, gangguan makin sering datang. Anak sulung mereka tiba-tiba sering berbicara sendiri di kamar. Ketika ditanya, anak itu hanya berkata, "Aku lagi ngobrol sama adik. Dia katanya kangen ibu." Sang istri langsung merinding, tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin anak mereka yang sudah meninggal bisa muncul kembali? Suatu malam anak itu mendadak kerasukan. Matanya terpejam, suaranya berubah menjadi tangisan bayi yang melengking. Lalu disusul suara berat orang tua yang berkata, "Arif, kenapa engkau tega? Darahmu sendiri kau serahkan." Pak Arif tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menenangkan anaknya, tapi tubuh anak itu kejang-kejang. Lalu tiba-tiba tertawa keras dengan suara yang bukan miliknya. Gangguan tak hanya berhenti di rumah. Di warung, beberapa pelanggan mulai mengeluh. Mereka berkata iga asap Pak Arif memang enak, tapi ada aroma aneh yang terkadang muncul. Seperti bau daging busuk bercampur darah segar. Ada pula pelanggan yang mengaku melihat sosok bayi duduk di meja pojok, menatap kosong ke arah tungku. Desas-desus itu mulai menyebar. Beberapa orang menganggap warung Pak Arif keramat. Ada pula yang berbisik bahwa ia memakai penglaris. Namun anehnya, bukannya sepi, justru semakin banyak orang yang datang. Entah karena penasaran atau memang tidak bisa menahan rasa ketagihan. Pak Arif semakin tertekan. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan orang tuanya, dan bayinya sendiri berdiri di sudut kamar. Kadang ia terbangun karena merasa ada tangan kecil yang meraba wajahnya. Sang istri pun tidak tahan lagi. Kiri mulai memeriksa gudang.
mencari tahu kenapa semua ini terjadi. Di sana ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kain hitam berlumuran darah kering, bunga 7 rupa yang sudah layu, dan kendi tanah liat berukir wajah menyeramkan. Tangannya gemetar saat menyentuh kendi itu. Dari dalamnya terdengar suara lirih bayi menangis. Ia langsung menjatuhkannya. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Kini ia yakin suaminya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Malam itu ia memaksa Pak Arif untuk jujur. Dengan mata berair, suaminya akhirnya mengaku tentang lelaki hitam, tentang tumbal orang tuanya, tentang bayi mereka yang sengaja ia serahkan demi pesugihan. Sang istri menjerit, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Tangisannya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi neraka. Pak, apa yang sudah kau lakukan? Kau tega mengorbankan darah dagingmu sendiri. Pak Arif hanya tertunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah sekaligus ketakutan. Namun di dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Karena lelaki hitam itu pasti akan datang lagi, menagih tumbal berikutnya. Sejak pengakuan Pak Arif pada malam itu, suasana rumah benar-benar berubah mencekam. Istrinya tidak lagi memandangnya dengan tatapan penuh kasih, melainkan dengan rasa benci dan takut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin suaminya yang selama ini terlihat sebagai seorang bapak penyayang ternyata tega mengorbankan darah daging sendiri demi uang dan kesuksesan. Namun, rahasia gelap itu tidak berhenti hanya di dalam rumah. Perlahan tanda-tanda aneh mulai terbongkar oleh orang-orang sekitar. Suatu sore, ketika warung sedang ramai, seorang pelanggan perempuan tiba-tiba berteriak histeris. Joey mengaku melihat sosok bayi tanpa kepala merangkak di bawah meja tempatnya makan. Pelanggan lain ikut panik, beberapa kabur terbirit-birit. Pak Arif mencoba menenangkan mereka, namun tatapan para pengunjung berubah curiga. Bisik-bisik mulai terdengar. Katanya warung ini ada penglaris. Aku dengar Pak Arif itu pakai pesugihan. Makanya dagangannya selalu laris padahal warung lain sepi. Kabar itu menyebar semakin cepat dari mulut ke mulut. Nama baik Pak Arif yang dulu disegani kini berubah jadi bahan omongan, bahkan ejekan. Malam harinya, Pak Arif kembali didatangi oleh lelaki hitam itu dalam mimpinya. Sosoknya makin menyeramkan, tubuhnya semakin besar, matanya merah menyala. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, waktunya tumbal berikutnya. Pak Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke samping, melihat istri dan anaknya yang sedang tertidur. Hatinya remuk. Ia tahu siapa yang dimaksud lelaki hitam itu. Anak sulungnya yang kini berusia 7 tahun. Di sisi lain sang istri semakin yakin ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan untuk mencari tahu ini lebih jauh. Diam-diam ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Dukun itu dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Saat ia menceritakan semua kejadian, tangisan bayi, barang-barang aneh di gudang, hingga pengakuan suaminya, wajah dukun itu berubah serius. Bu, suamimu sudah terikat perjanjian pesugihan. Tumbal yang diminta bukan hanya sekali, tapi berkelanjutan. Setiap kali warungmu semakin ramai, akan ada nyawa yang harus dibayar. Istri Pak Arif langsung pucat pasi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ya bagaimana caranya agar anak saya selamat? Dukun itu menghela napas panjang. Tidak ada cara mudah. Jalan pesugihan adalah jalan darah. Selama suamimu tidak mau menghentikan semuanya, tumbal akan terus diminta. Bahkan pada akhirnya, keluargamu sendiri yang akan habis. Sang istri pulang dengan hati kacau. Ia ingin menyelamatkan anaknya, tapi suaminya seolah sudah tenggelam terlalu dalam. Saat ia mencoba membicarakan hal itu, Pak Arif justru marah besar. Jangan ikut campur. Semua ini aku lakukan demi keluarga kita. Kalau bukan karena aku, kita masih hidup susah, masih dihina orang. Tapi dengan cara ini kita kehilangan lebih banyak. Bentak istrinya dengan air mata yang jatuh deras. Anak kita mati, orang tuamu mati. Dan sekarang anak kita yang satu lagi akan jadi korban. Apa kau buta? Pak Arif terdiam, wajahnya tegang. Dalam hatinya, sebenarnya ia tahu istrinya benar. Namun rasa takut pada lelaki hitam itu lebih besar daripada logika. Gangguan semakin menjadi. Anak sulung mereka kini sering kerasukan. Kadang ia berbicara dengan suara orang tua. Kadang menangis seperti bayi. Bahkan pernah suatu malam, anak itu berdiri di depan tungku dengan mata terpejam.
Bibirnya komat kamit seolah membaca mantra. Istrinya menjerit histeris, memeluk anak itu sambil menangis. Tapi Pak Arif hanya bisa terpaku. Tubuhnya gemetar karena merasa anaknya sudah mulai ditandai sebagai tumbal berikutnya. Keadaan semakin buruk ketika pesaingnya Pak Raffi mulai ikut mendengar kabar miring. Dia sengaja datang ke warung membeli seporsi iga asap, lalu dengan suara lantang berkata di depan pelanggan lain, "Tidak heran kalau warung ini ramai. Aku dengar iga asapnya bukan cuma dari daging sapi, tapi ada campuran daging tumbal juga." Seluruh ruangan langsung hening. Tatapan para pelanggan tertuju pada Pak Arif, sebagian dengan rasa jijik, sebagian lagi dengan ketakutan. Pak Arif merah padam, tangannya gemetar. Ingin membantah tapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa terdiam, sementara dalam hatinya, rasa takut dan amarah bercampur jadi satu. Malam itu, ia kembali bermimpi. Lelaki hitam itu muncul, kali ini membawa kendi berisi darah segar. Ia menawarkannya pada Pak Arif. "Ambil ini, beri tumbal berikutnya, maka warungmu akan semakin besar. Kekayaanmu tak akan ada habisnya." Pak Arif menolak. "Tidak, aku tidak mau lagi. Cukup sudah." Lelaki hitam itu tertawa panjang. Suaranya menggema hingga membuat telinga Pak Arif sakit. "Kau sudah terikat, Arif. Tidak ada kata mundur. Kalau kau menolak, maka kau dan keluargamu yang akan jadi santapan." Pak Arif terbangun dengan tubuh lemas, nafasnya terengah-engah. Ia sadar jalan yang ia pilih semakin gelap. Dan kini, rahasia kelam yang ia coba sembunyikan sudah mulai terbongkar. Tidak hanya oleh istrinya, tapi juga oleh orang-orang sekitar. Malam itu udara begitu berat. Angin bertiup kencang membuat jendela rumah Pak Arif berderak-derak. Istrinya terjaga, memeluk erat anak sulung mereka yang tubuhnya masih panas akibat kerasukan siang tadi. Ia tak henti-hentinya berdoa, berharap anak itu terhindar dari malapetaka. Pak Arif duduk di ruang tamu dengan wajah kusut, matanya merah karena kurang tidur. Bayangan lelaki hitam selalu muncul di kepalanya, seolah mengintai dari sudut ruangan. Dalam hatinya ada pertarungan antara keinginan mempertahankan kekayaan yang sudah ia raih, atau melindungi keluarga yang tersisa. Namun ia tahu, perjanjian pesugihan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Menjelang tengah malam, suara tangisan bayi kembali terdengar dari dapur. Tangisan itu panjang serak membuat bulu kuduk berdiri. Istrinya menjerit ketakutan, sementara anak sulung mereka terbangun dengan mata melotot, lalu berjalan sendiri menuju dapur seolah ditarik oleh sesuatu. "Ibu, adik manggil aku," katanya dengan suara datar. Sang istri langsung menahan anak itu, tapi tubuhnya seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Anak itu menjerit, suaranya berubah menjadi tangisan bayi bercampur suara orang tua. "Bapak, aku sudah menunggu tumbal berikutnya." Pak Arif yang menyaksikan itu hampir gila. Dia menutup telinga berteriak, "Berhenti. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja." Namun justru di saat itu, bayangan lelaki hitam muncul di dapur. Tubuhnya besar seperti asap pekat. Matanya menyala merah. Ia menunjuk anak sulung Pak Arif dengan jari panjangnya. "Tumbal sudah dipilih. Kau tidak bisa menukar takdir, Arif." Sang istri berusaha melawan. Dengan nekat ia mengambil kendi tanah liat yang ditemukan di gudang tempo hari, lalu membantingnya ke lantai. Kendi itu pecah dan seketika rumah dipenuhi bau busuk darah. Dari pecahan kendi, keluar asap pekat yang berubah menjadi wajah bayi dan orang tua Pak Arif. Mereka menangis, menjerit, suara mereka memenuhi seluruh rumah. Pak Arif terduduk, menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, semua korban yang ia serahkan kini kembali menagih balas. Anak sulung mereka tiba-tiba kejang, lalu tubuhnya terangkat ke udara. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara lelaki hitam itu. "Serahkan dia sekarang, atau kalian semua akan lenyap malam ini." Sang istri memeluk anak itu erat-erat sambil menangis. "Jangan, ambil saja aku, jangan anakku." Pak Arif maju, lututnya bergetar lalu berteriak, "Aku yang salah, aku yang serakah. Kau mau tumbal? Ambil aku, tapi biarkan anakku hidup." Lelaki hitam itu terdiam sesaat, lalu tertawa panjang. "Permintaanmu akan terkabul, tapi tidak dengan cara yang kau harapkan." Tiba-tiba api dari tungku dapur menyala sendiri, membesar hingga membakar seisi dapur. Asap hitam pekat keluar dari api itu.
membentuk tangan-tangan gaib yang meraih tubuh Pak Arif dan istrinya. Mereka berdua berteriak histeris saat tubuh mereka diseret ke arah api. Anak sulung mereka terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, tapi selamat. Namun ia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat kedua orang tuanya perlahan-lahan lenyap ditelan api hitam bersama suara jeritan mereka. Warung iga asap itu terbakar hebat malam itu. Orang-orang desa berdatangan, namun anehnya api tidak menjalar ke rumah-rumah lain. Seolah hanya warung dan rumah Pak Arif yang ditelan amukan api. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah puing-puing hangus. Tidak ada jejak jasad Pak Arif maupun istrinya. Yang ditemukan hanyalah anak sulung mereka, duduk linglung dengan mata kosong, serta suara tangisan bayi samar yang terus terdengar dari bawah reruntuhan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbisik bahwa Pak Arif dan keluarganya telah menjadi tumbal pesugihan. Ada yang percaya, ada pula yang menuduh itu sekadar gosip. Namun satu hal yang jelas, sejak malam itu, setiap orang yang lewat dekat reruntuhan bekas warung iga asap selalu mendengar suara bayi menangis, bercampur bau daging terbakar yang menusuk hidung. Dan anak sulung Pak Arif kini hidup seperti orang linglung, sering bicara sendiri. Kadang tertawa kecil dengan suara bayi, seolah arwah tumbal keluarganya masih menempel pada dirinya. Setelah kebakaran itu, puing-puing bekas rumah dan warung iga asap milik Pak Arif berubah menjadi tempat yang angker. Tak seorang pun warga berani mendekat setelah matahari terbenam. Bau daging terbakar masih tercium di udara, seolah api gaib yang menelan Pak Arif dan istrinya tidak pernah benar-benar padam. Anak sulung Pak Arif yang selamat kini tinggal bersama tetangganya. Namun sejak malam ia diseret keluar dari rumah yang terbakar itu. Perilakunya berubah drastis. Ia sering duduk termenung, menatap kosong, lalu tiba-tiba tersenyum seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia berlari keluar rumah sambil berteriak, "Ibu, Papa, Adik," seakan mereka masih hidup. Yang paling menyeramkan, tiap tengah malam terdengar suara tangisan bayi dari kamarnya. Tetangganya sering masuk untuk memastikan, tapi anak itu hanya duduk sendiri sambil menimang boneka lusuh. Bibirnya bergumam lirih, "Adik kangen ibu." Warga desa semakin yakin bahwa pesugihan yang dilakukan Pak Arif belum selesai. Lelaki hitam yang menagih tumbal itu masih menempel pada keluarga tersebut. Dan kini, anak sulung Pak Arif menjadi sasaran terakhir. Beberapa kali dukun dipanggil untuk mengobati anak itu. Ada yang mencoba mengusir arwah, ada pula yang mencoba memutus perjanjian pesugihan. Namun setiap kali ritual dilakukan, selalu berakhir dengan kegagalan. Pernah suatu malam, seorang dukun membaca doa-doa di samping anak itu. Tiba-tiba lampu padam, suara bayi menangis memenuhi ruangan. Dan dari dinding keluar darah segar yang menetes deras. Dukun itu langsung berhenti, wajahnya pucat, lalu berkata dengan suara gemetar, "Anak ini sudah ditandai, sudah tidak bisa diselamatkan." Hari-hari berikutnya semakin mengerikan. Anak itu sering ditemukan berjalan sendiri menuju reruntuhan bekas warung iga asap. Jika dibiarkan, ia duduk di atas abu yang menghitam, memandangi puing tungku sambil tertawa kecil. Warga yang lewat mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di belakangnya, tapi menghilang begitu mereka mendekat. Desa mulai resah. Banyak orang percaya musibah akan menimpa kampung mereka jika arwah pesugihan itu tidak segera ditenangkan. Beberapa orang bahkan ingin mengusir anak itu jauh-jauh, takut kutukan makin menyebar. Namun sebelum keputusan itu dibuat, kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Pada malam bulan gelap, ketika angin bertiup kencang, anak itu tiba-tiba hilang dari rumah tetangganya. Semua orang panik mencari, sampai akhirnya terdengar suara tangisan dari arah reruntuhan warung Pak Arif. Warga berbondong-bondong ke sana dengan membawa obor, dan pemandangan yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Anak itu berdiri di tengah reruntuhan, matanya kosong, tubuhnya dikelilingi asap hitam pekat. Dari asap itu muncul bayangan Pak Arif dan istrinya. Wajah mereka pucat terbakar, kulit melepuh, mata hitam menatap tajam. "Dia, milik kami." Suara berat bergema dari asap itu. Warga yang melihat berteriak ketakutan. Sebagian lari terbirit-birit.
Namun sebelum ada yang bisa menyelamatkan, api hitam tiba-tiba muncul dari tanah, membungkus tubuh anak itu. Jeritannya terdengar nyaring, lalu lenyap dalam sekejap, bersamaan dengan hilangnya bayangan Pak Arif dan istrinya. Yang tersisa hanyalah bau daging gosong yang menyengat, serta suara tangisan bayi samar yang terus menggema di sekitar reruntuhan. Sejak malam itu, reruntuhan bekas warung iga asap benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Orang-orang yang nekat lewat di sana sering mengaku melihat bayangan keluarga Pak Arif duduk di depan tungku, menatap kosong sambil tersenyum menyeramkan. Warga akhirnya sepakat untuk menutup area itu dengan pagar bambu. Namun meski sudah ditutup, suara tangisan bayi dan bau daging terbakar masih sering muncul, terutama pada malam Jumat. Nama Pak Arif dan keluarganya menjadi cerita horor yang melegenda di desa itu. Orang-orang menyebutnya sebagai kutukan pesugihan iga asap, jalan pintas menuju kekayaan yang berakhir dengan kehancuran. Dan sampai sekarang, setiap kali ada orang yang terlalu ambisius ingin kaya mendadak, warga akan mengingatkan dengan satu kalimat yang menakutkan. Jangan sampai nasibmu berakhir seperti Pak Arif, yang membayar keserakahannya dengan darah keluarganya sendiri.